Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ai Ahmad Dodin. Pada video kali ini kita akan membahas proses pengambilan keputusan dalam manajemen. Ini adalah aspek penting yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah organisasi. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat sangatlah krusial. Seperti yang diungkapkan oleh Pettigrew pada tahun 2009, pengambilan keputusan yang efektif bisa menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang mampu membuat keputusan cepat dan tepat seringkali mampu beradaptasi lebih baik terhadap perubahan pasar. Menurut Gibson dan rekan-rekannya, ada 7 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah mengidentifikasi persoalan, yang ketiga adalah mengumpulkan data, yang keempat adalah mengembangkan alternatif, yang kelima adalah menentukan alternatif, dan yang keenam adalah memilih alternatif, yang ketujuh menerapkan keputusan. Mari kita lihat lebih dalam tiap langkah ini. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dicapai. Misalnya sebuah perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dalam 1 tahun. Yang kedua adalah mengidentifikasi persoalan. Selanjutnya perlu mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada. Misalnya menemukan bahwa produk yang ada tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisisnya untuk memahami situasi lebih baik. Yang keempat adalah mengembangkan alternatif, yaitu menghasilkan beberapa opsi untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Yang kelima adalah menentukan alternatif, yaitu menyaring opsi yang dihasilkan dan fokus pada yang paling potensial. Yang keenam adalah memilih alternatif dengan cara memilih solusi terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang ketujuh adalah menerapkan keputusan, melaksanakan keputusan yang telah dicapai atau dipilih dan memantau hasilnya. Contoh nyata dari setiap langkah bisa membantu kita memahami bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai model pengambilan keputusan yang bisa digunakan, yaitu ada model rasional berbasis pada logika dan data, misalnya menggunakan analisis biaya manfaat untuk memilih investasi yang paling menguntungkan. Model intuitif mengandalkan pengalaman dan insting. Contohnya, seorang pemimpin yang sudah berpengalaman mungkin membuat keputusan cepat berdasarkan firasat. Selanjutnya adalah model politik, mempertimbangkan dinamika kekuatan dan kepentingan berbagai pihak. Ini sering digunakan dalam situasi di mana keputusan harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Yang selanjutnya adalah model prospektif, melihat ke masa depan dan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, misalnya perencanaan strategis jangka panjang. Teknik-teknik seperti analisis SWOT dan analisis biaya manfaat bisa sangat membantu dalam proses ini. Dan model dan teknik yang dipilih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Berikutnya adalah banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi individu yang terlibat. Yang kedua adalah faktor eksternal, lingkungan organisasi dan budaya perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan dengan budaya yang mendukung inovasi mungkin lebih terbuka terhadap pengambilan risiko. Yang selanjutnya adalah tentang setiap orang memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda. Ada gaya analis, yaitu dengan cara mengandalkan data dan analisis mendalam. Serta ada gaya direktif, yaitu dengan cara mengambil keputusan cepat dan langsung. Gaya konseptual adalah fokus pada gambaran besar dan solusi kreatif. Gaya perilaku mempertimbangkan dampak terhadap orang yang terlibat. Menggabungkan berbagai gaya ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah studi kasus proses pengambilan keputusan yang ada di Auto 2000 Toyota.
Auto 2000 adalah salah satu dealer utama Toyota di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1975 sebagai salah satu pemain terbesar di industri otomotif Indonesia. Auto 2000 menghadapi banyak tantangan dalam menjaga pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pada tahun 2020, Auto 2000 menghadapi penurunan penjualan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Dalam proses pengambilan dan keputusan, yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan utama Auto 2000 adalah meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan di tengah pandemi. Sasaran spesifik termasuk meningkatkan penjualan online sebesar 30% dalam waktu 1 tahun dan mempertahankan pangsa pasar Toyota di Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi persoalan utama adalah penurunan jumlah pelanggan yang datang ke dealer fisik dan keterbatasan interaksi terhadap interaksi tatap muka karena pembatasan sosial. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Tim manajemen mengumpulkan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, tren pasar selama pandemi, dan feedback dari pelanggan. Mereka juga menganalisis strategi digital dari dealer lain dan perusahaan otomotif global. Yang keempat adalah mengembangkan alternatif. Beberapa alternatif yang dikembangkan meliputi meningkatkan platform penjualan online dan layanan pelanggan digital, meluncurkan kampanye pemasaran digital yang agresif, menawarkan layanan uji coba kendaraan di rumah pelanggan, memberikan diskon dan promosi khusus untuk pembelian online. Yang kelima adalah menentukan alternatif. Tim manajemen menyaring alternatif dan memutuskan untuk fokus pada peningkatan platform penjualan online dan layanan pelanggan digital sebagai strategi utama. Mereka juga memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran digital, menawarkan uji coba kendaraan di rumah. Yang keenam adalah memilih alternatif. Berdasarkan analisis biaya, manfaat, dan potensi dampak Auto 2000 penjualan, Auto 2000 memilih untuk mengimplementasikan peningkatan platform digital dan kampanye pemasaran sebagai langkah awal. Yang ketujuh, menerapkan keputusan. Auto 2000 mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan platform penjualan online yang lebih user friendly dan meningkatkan layanan pelanggan digital termasuk web chat dan layanan konsultasi virtual. Mereka juga meluncurkan kampanye pemasaran digital melalui media sosial dan iklan online, serta mengatur tim untuk layanan uji coba kendaraan di rumah. Hasilnya, setelah menerapkan keputusan tersebut, Auto 2000 melihat peningkatan signifikan dalam penjualan online dan keterlibatan pelanggan. Platform digital yang baru lebih memudahkan pelanggan untuk mencari informasi dan melakukan pembelian. Layanan uji coba kendaraan di rumah juga mendapat respon positif dari pelanggan. Kesimpulannya, proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis data membantu Auto 2000 beradaptasi dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh pandemi. Dengan fokus pada digitalisasi dan layanan pelanggan yang inovatif, Auto 2000 berhasil meningkatkan penjualan dan mempertahankan pangsa pasar Toyota di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Pentingnya pengambilan keputusan. Mengambil keputusan adalah proses yang kritis dalam manajemen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif sangatlah penting, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan berubah cepat. Tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Jadi kesimpulan dari materi proses pengambilan keputusan dalam manajemen, pentingnya pengambilan keputusan adalah proses yang kritis dalam manajemen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif sangatlah penting, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan berubah cepat. Tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan apa yang dicapai, mengidentifikasi persoalan, mengenali masalah atau peluang yang ada.
mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisisnya, mengembangkan alternatif, membuat berbagai pilihan solusi, menentukan alternatif yaitu dengan cara menyaring dan memilih alternatif yang paling potensial, memilih alternatif, memutuskan solusi terbaik berdasarkan analisis, menerapkan keputusan, melaksanakan keputusan, dan memantau hasilnya. Dan mari kita simak kesimpulan dari studi kasus proses pengambilan keputusan di Auto 2000 Toyota. Yang pertama adalah dari segi struktur dan budaya organisasi Toyota. Toyota dikenal dengan struktur organisasinya yang hierarkis dan budaya yang mengutamakan kontrol dan disiplin. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Toyota telah berusaha untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih fleksibel dengan memberi lebih banyak wewenang kepada manajer lokal dan tim operasional. Hal ini dilakukan untuk mempercepat respon terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan. Toyota menerapkan proses pengambilan keputusan yang sangat struktur dan didukung oleh analisis yang kuat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, hingga evaluasi pasca pembelian. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang komprehensif dan relevan. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Toyota menghadapi risiko yang signifikan dalam industrinya, termasuk persaingan yang ketat, volatilitas permintaan, dan perubahan ekonomi global. Untuk mengelola risiko ini, Toyota menggunakan pendekatan yang menggabungkan analisis risiko dan manajemen yang ketat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif meskipun dalam kondisi pasar yang menantang. Inovasi dan adaptasi. Toyota terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar melalui pengembangan produk baru dan peningkatan proses produksi. Perusahaan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan andal. Toyota juga melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan respon terhadap umpan balik pelanggan. Implementasi strategis Toyota telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan fleksibilitas dan pengambilan keputusan dan mengoptimalkan struktur organisasi. Langkah-langkah ini termasuk pengurangan lapisan manajemen dan peningkatan otonomi manajer lokal. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen melibatkan berbagai tahapan, model teknik, dan faktor yang terus dipertimbangkan. Memahami dengan menerapkan proses ini dan efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Studi kasus seperti Auto 2000 Toyota memberikan contoh nyata tentang bagaimana keputusan yang baik dapat membawa kesuksesan dalam situasi yang menantang. Demikianlah pembahasan ini tentang proses pengambilan keputusan dalam manajemen. Kita membahas definisi, tahapan, model, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pengambilan keputusan, dan studi kasus. Saya Ahmad Nurdin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.